Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya, ya, kita ini hidup di dunia, kalau hati kita itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Kita ini selalu diberi oleh Allah setiap hari untuk kelengkapan-kelengkapan yang untuk bisa kita mensyukuri atau mengkufuri, mengerti atau tidak mengerti kalau pemberian itu diberikan oleh Allah setiap hari. Allah Maha Pemberi. Ada suatu hadis, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna li rabbikum fi ayyamin dahrikum lanafahatin ala fata'arradu. Sesungguhnya di hari-harimu mempunyai pemberian-pemberian dari Allah. Hendaklah engkau mengingat dan menghadap kepadanya, kepada Allah. Tiap hari itu kita diberi, hanya menyadari atau tidak. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya, mari kita eh, berusaha menyadari. Tiap hari itu kita diberi, Maha Pemberi, diberi kesehatan, diberi rezeki, rezeki berupa kesehatan, ketenangan jiwa, menggunakan yang telah ada sejak lahir seperti mata, telinga, mulut, hidung, dan utamanya adalah hati. Adalah rezeki yang besar ya. Ada roh, ada kolbu, ada hati, ada pemikiran, ada akal ya. Jadi juga dilengkapi dengan hawa nafsu. Semuanya adalah rezeki dari Allah yang kita ini sering lupa. Tiap hari menghirup udara ini pemberian dari Allah. Kita berpijak di bumi ini pemberian dari Allah. Ya meski kadangkala kita hidup di dunia ada sakit ya banyak sehatnya. Ya kalau sakit ya mohon kesembuhan pada yang memiliki langit bumi seisinya ini. Mohon kesembuhan dari Allah yang memiliki langit bumi seisinya. Kalau kita itu mendekat kepada Allah sejengkal saja, Allah akan mendekatnya lagi ya, lebih dekat, lebih lebih dekat lagi. Ada satu hadis juga riwayat Abu Hurairah, man taqarraba ila shibron taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekati sehasta. Nah, jadi sekali sedikit ya kita mendekati Allah sedikit, Allah akan mendekati pada kita. Jadi perbanyak zikir, perbanyak tasbih, ya, perbanyak istighfar, berdoa, itu mendekatkan diri. Kita berusaha mendekat kepada Allah supaya Allah juga kasih sayang pada kita, dekat kepada kita, doa-doa segera dikabulkan. Nah, itu semua bermuara di kolbun, di kolb, di hati.
ya hati yang memerintah, lalu semua eh, apa anggota tubuh itu akan mengikuti. Nah, kalau Allah itu memberikan sesuatu kepada orang, ya, itu tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Karena itu, ya, ada orang yang diangkat derajatnya jadi wali, ya. Ada orang yang diangkat derajat dari ulama, ahli ilmu, yang diangkat derajatnya jadi orang yang kaya, dermawan. Itu terserah Allah. Kalau dalam surah Al-Fatir ayat 2 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya. Itu intinya. Jadi kalau memberikan rahmat karunia, karunia Allah banyak bisa. Kalau bisa memiliki yang memiliki langit bumi seisinya, yang bisa membuat langit bumi seisinya, yang menciptakannya, kalau memberi apa saja kepada seseorang, ya terserah Allah. Ada yang diangkat derajatnya jadi waliullah, wakil Allah di muka bumi. Ya. Lalu ada juga yang diangkat jadi seorang yang ahli ilmu, ulama. Ada yang diangkat derajatnya dari orang-orang yang kaya, yang dermawan, dan sebagainya. Dan berbagai macam keadaan dari orang itu berderajat-derajat. Ya rahmat itu diberikan atas kemurahan dan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu tidak kikir kepada hambanya, maha pemberi. Tetapi pemberian Allah itu diberikan kepada kolbu yang menghadap dan tertuju pada Tuhannya. Ya tentu saja bagi orang-orang yang baik, yang bersih, ya kolbu itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa kotor. Yang kolbu yang bersih itu kolbu yang halus, yang bisa menangkap ya rasa, lalu keindahan yang lebih baik. Ada yang kotor, bahkan ada kolbu yang sudah mati ya. Jadi kalau diberi petunjuk apa sudah mental ya, ini ya kolbu yang mati. Nah, jadi menjemput pemberian itu hendaknya dengan mensucikan hati. Ya, ini ya, jadi menjemput pemberian itu sucikan hati. Lah, makanya mensucikan hati itu dengan banyak berzikir, bertasbih, berdoa, bersolawat, dan sebagainya. Nah, semoga barokah